My name is Michael Bennett. I'm 71 years old. And I have spent most of my life saying the wrong thing, or saying nothing at all. My son and I, we didn't fall apart all at once. It happened slow, the way a fence rots. You don't notice it until one day the whole thing is on the ground. There were years we didn't talk, years where his calls stopped coming. And I told myself that was fine, that he had his life, that men don't need to say certain things out loud. Then I got a phone call from my doctor, and the way she said what she said, I knew. I drove home that evening, and I sat in my truck in the driveway for a long time. I thought about all the things I never told him, all the words that got stuck somewhere between my chest and my mouth and never came out. And I thought, if this is how it ends, what is the last thing I want him to hear from me? I wrote this song in 3 days. I've never written anything in my life, but this one, it came out like it had been sitting inside me for 40 years. I called it After I Pass Away, because that's when most fathers finally say what they should have said while they were still living. I decided I didn't want to wait that long. If this song touched something in you, if there's someone you've been meaning to call, please don't wait. Say the thing while there's still time. Kalau cinta itu menyebabkan adanya surplus daripada semangat hidup, dari melakukan sesuatu apa aja, lawannya itu apa? Lawannya itu kesepian, bro. Jadi orang tua tadi sebenarnya itu lagi kesepian. Shocking implication-nya itu. Karena kalau cinta itu adalah satu amplifier untuk kita persistence, maka kesepian itu bukan sekedar kondisi emosional. Merasa nggak dicintai, merasa nggak dibutuhkan. Orang-orang yang kesepian, yang nggak punya surplus persistensi dalam hidup, itu mempercepat ada satu kondisi di mana dia merasa terisolasi. Kenapa? Kenapa loneliness itu, rasa kesepian itu, bukan sekedar kondisi emosional, bro. Karena medannya itu udah nggak ada. Medan persistence tadi yang gue bilang, medan cinta tuh nggak ada. Nggak dapat secara eksternal tuh dia nggak dapat. Tuh coherency itu dia nggak dapat. Nggak ada reinforcement, nggak ada penguatan. Ya. Jadi kesepian itu bukan sekedar kesedihan, tapi dia penurunan metastabilitas keberadaan yang mempercepat runtuhnya koherensi keutuhan internal. Itu kesepian. Jadi lu bisa rame sama keluarga you, tapi you merasa lonely. Tapi you bisa sendiri di hutan ini kayak gua, tapi gua gak merasa lonely. Bisa gitu kan? Jadi loneliness itu sama aloneness beda. Loneliness, walaupun lu dikelilingin sama banyak orang, tapi nggak ada teknologi yang tinggal bersama, you rasa lonely bro. Walaupun banyak orang. Alone kesendirian, itu bukan kesepian. Walaupun you alone, tapi you punya teknologi anti collapse, you nggak pernah merasa lonely bro. You paham? Bedanya loneliness sama aloneness. Ya. Nah, kalau you sudah bisa menjadi aloneness, maka you jadi master of life bro. Kalau gitu lo nggak perlu orang lain. Enggak. Maksud gua aloneness tuh gini. Katakan ada seorang master of life, aloneness dalam kesendiriannya. Dia tuh ahli main bass gitar. Pam. Dia nggak perlu ada yang nonton. Dia main bass gitar, dia nikmati sendiri. Satu lagi bisa main gitar, melodi, bisa main sendiri. Satu lagi bisa main drum, bisa nyanyi sendiri.
Mereka masuk. Walaupun yang main drum dia cuma sendirian. Orang yang lihat dia ngapain sih main drum sendirian? Tapi dia udah aloneness. Ya. Kenapa? Dia nggak mau collapse. Kenapa? Karena dia cinta. Itu cinta tadi yang gue bilang. Cinta Ya, tadi ya. bikin spektrum. Karena dia cinta main drum itu. Ya, dia membuat satu medan, satu spektrum. Dia cinta main melodi, dia cinta main bass. Sendiri. Dia udah jadi master. Nah, satu waktu kepala desa ini ngawinin anak. Undang ribuan tamu. Si 3 Master of Life ini diundang. Yang jago main gitar diundang, yang jago main melodi, gitar melodi, main bass sama drum. Diundang. Mereka nggak pernah main sama-sama. Diundang, dikasih panggung, main kalian. Mereka main. Jam. Mereka ngejam. Karena masing-masing udah Master of Life, dan mereka sudah membentuk field tadi terhadap. Maka ketika mereka di panggung, field itu bergabung, bro. Yang namanya jam session itu field namanya. Ya. Bergabung. Sehingga mereka hanya lihat aja. Mereka udah ngerti. Ini breaknya di sini. Mereka main tuh. Dan mereka menikmati. Ya, bertiga. Penonton, ribuan yang nonton, tepuk tangan. Menikmati. Ada 3 master yang main. Bagi mereka, nggak ada penonton, sama aja. Tapi ketika mereka mendapat tepukan dari penonton, itu ada satu field tambahan, ya. Mereka buat satu teknologi anti kolaps bersama. Karena pada momen saat itu seperti ada timing sukacita dan full of love. Orang yang ngerti musik pun main. Itu momen, itu namanya luxury. Jadi buat 3 orang itu suatu luxury, satu kemewahan, bisa bermain bersama, bertiga, dan bisa dinikmati oleh orang lain. Selesai perkawinan, 3 orang ini pulang. Di rumah mereka main lagi sendiri. Sama aja perasaannya. Dia nggak lonely. Dia alone. Ngerti ya? Perbedaan loneliness sama aloneness. Jadi terkadang gue berpikir, gue lagi lonely nggak? Kenapa gue? Atau gue lagi alone? Kita harus selalu berpikir gitu. Apa gue di sini karena terpaksa melakukan sesuatu? Jadi lu bisa tahu. Dan ketika you tahu bahwa you dalam aloneness, berarti you membuat satu field sehingga keruntuhan. Karena kita setiap saat bisa di tepi keruntuhan, bro. Yeah. Lu jadi semakin strong, bro. Keruntuhan itu tidak bisa nembus. Hukum alam kan retry to collapse you nggak bisa. Ya. Nah, jadi apa itu peradaban? Peradaban itu jaringan amplifikasi persistensi secara kolektif. Kita memperbesar, ya. Jadi kalau Pak Hashim lagi gimana peradaban ini? Karena jaringannya nggak terbentuk, bro. Karena ontodinamika ini nggak dipahami. Kalau you pahami ontodinamika, you menjelaskan peradaban dengan kita membuat jaringan. Ini kayak kita ini ya, cuma sekian kita lagi buat jaringan. Gitu. Jaringan implikasi persistensi secara kolektif. Jadi ada namanya geometry of collective. Ingat nggak geometri? Ada geometri ini sekarang. Jadi ada satu medan, ada geometri yang dia anti kolaps. Oke. Dan itu tertanam di otak you, tertanam di medan you. Bahasanya harus sama. Ya. Sebenarnya 2 atau 3 orang aja udah cukup. You bisa bikin dia 2 atau 3 orang. Makanya kalau di Kristen tuh ada ajaran, kalau you mau berdoa, ada 2 atau 3 orang, Tuhan sudah ada. Ngomongnya gitu kan Tuhan. Sebenarnya itu anti kolaps, bro. Ya, buat satu share field gitu. 2 orang aja udah cukup gitu. Ya. Jadi tolong lihat istri you, suami you, anak-anak you, mengasihinya bukan hanya karena emosional lagi, karena dia anak gua atau istri gua, tapi mengasihinya dengan supaya dia nggak loneliness, tapi dia bisa masuk ke aloneness dengan spektrum itu.